Di jalan, aku masih terkekeh-kekeh. Tiba-tiba dering ponsel Ferry terdengar berisik. Segera pria menyebalkan itu mengangkatnya. Halo. Oh, oke. Ia tutup lagi. Segitu saja. Halo. Andri dan Maya sudah di kantor polisi menyusul Om Warisman. Kamu mau ke sana? Tanyanya. Oh, jadi yang menelpon? Oh iya, aku kaget. Iya dong, pastinya. Aku mau ke sana. Ayo cepet, titahku. Dengan segera Ferry naikkan kecepatan berkendara sampai 80 km per jam. Karena jalan lumayan sepi. Kami saling bertaut pandangan. Tadi pas masuk kamu bilang apa? Tanyanya. Aku kaget, berpikir. Pas masuk, apa? Aku cuek dan masih berpikir. Itu, pas tadi aku bukakan pintu mobil. Pas bilang terima kasih. Dia menjelaskan. Dek, aku ingat. Ku pasang wajah pura-pura cuek. Oh itu, cuma bercanda kan? Buat yakinkan sandiwara. Kuku dijemari tak henti saling beradu karena malu. Oh iya, kan gak akan kedengeran mama. Jangan-jangan memang kamu ingin bilang sayang sama aku, ya? Tak, apa yang Ferry katakan? Jelas aku malah merasa gugup. Ada apa ini? Hayo, ngaku saja. Aku duduk mematung, keringat dingin malah muncul. Andai saja aku tadi bercandanya tidak keceplosan, pasti dia tak akan bertanya. Hah, sial. Kata sayang tadi pasti bikin dia kegeeran. Sejak ucapan Ferry tadi yang membuatku malu, mulut ini tak berhasil angkat bicara. Rasanya mau jawab apa? Diam saja lebih baik. Kalau diam gini, tandanya kamu malu kan? Hayo, santai aja lagi. Kan tadi kamu cuma acting, ya kan? Akhirnya dia mengerti. Tak harus ku jelaskan panjang lebar pula. Nah, itu tahu. Jangan GR deh. Acting aku kan harus full, biar nggak dicurigai. Mendadak suhu tubuh ini membaik. Mulai mengatur nafas dan tenang. Sekejap kulihat Ferry yang fokus menyetir ke arah kantor polisi. Namun segera ku kipas pandangan ini. Beneran juga nggak apa-apa. Aku single kok. Ujarnya lagi amat santai. Apaan pria ini? Sok kecakepan. Is, ogah. Mau single mau double kek, nggak niat. Deket kayak gini juga terpaksa. Ketusku terus memperhatikan jalan raya. Ia malah terkekeh. Oh iya, kok kayak main bulu tangkis, single sama double disebut-sebut. Kalau kamu suka sama aku juga nggak apa-apa. Aku ini tipe cowok penerima wanita apa adanya. Dia malah makin menjadi. Ku delikkan mata. Is, ngarep. Ya pantaslah kamu bakalan terima aku. Secara aku baik, cantik dan mandiri. Pasti kamu kan yang naksir sama aku. Hayo ngaku. Tuh sampai berani bawa aku ke mama kamu. Itu apa namanya? Sengaja ku balik goda dia. Gimana ekspresi cowok sok cool itu? Dia terkekeh lagi. Jelas aku kesal. Haha. Ya, karena cuma kamu yang bisa ku ajak sandiwara. Rel, waktunya juga mepet. Mama aku bilangnya tadi pagi dia sudah sampai di Indo. Ya mau gimana lagi? Adanya kamu. Ya kamulah aku jadikan kelinci. What? Ih, dasar cowok gak sopan. Gak bisa hormati wanita. Kupukuli lengannya saat ia masih menyetir. Kesal, sebel dan emosi dengan apa yang ia katakan. Ih, apaan sih, Rel? Dengan sikap kamu kayak gini, berarti mau kamu kita tadi serius? Ferry berkata demikian. Segera ku hentikan pukulan ini. Kembali duduk dan mematung. Dasar laki-laki tukang gombal. Tapi gak laku. Kok diem? Gak apa-apa deh digebukin kamu. Aku ikhlas. Sebagai tanda terima kasih. Dia bicara sambil terkekeh-kekeh. Percuma. Bicara dengan pria semacamnya tetap aku yang kalah. Bibirnya jangan ditekuk begitu. Kasihan lalat yang mau masuk. Ngakek candanya lagi. Ferry, ku bentak ia hingga pandangan kami bertaut. Apa? Dia jawab dengan lembut diiringi kedipan sebelah mata. Sontak buatku kalap dengan kelakuannya. Kepalan tanganku mencengkram melototi dirinya. Lagi dia malah terkekeh.
Gila kali nih cowok. Turun, atau masih mau berduaan? Sulit mengatur nafas ketika pria sok cakep di sampingku terus menggoda dan bercanda. Ia pikir aku cabe-cabean. Hah? Ih, nanti aku gak usah diantar pulang. Aku mau naik taksi. Aku segera turun sambil nyerocos. Bluk! Ku banting pintu mobil dengan raut wajah kesal. Dia malah terkekeh dan mengajakku segera masuk. Ayo, jangan manyun, cepat tua. Nanti jodoh yang baik susah datang. Ferry bicara sambil berlalu masuk ke kantor polisi lebih dulu. Nafasku berhembus kasar. Dengan rasa malas karena sikap Ferry, aku terus melangkah dan mulai memasuki kantor kepolisian. Dan ya, di sana sudah ada Ferry yang bicara dengan beberapa orang. Sepertinya mereka anak buah Ferry. Melihat ke kursi sebelah kiri, di sana sudah ada 2 orang yang duduk menunduk. Aku mengenal mereka. Dan ya, dia adalah Mas Andri dan Maya. Sepertinya sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib. Andri, Maya, kalian sudah buat saya masuk penjara. Kalian juga sudah buat saya dicerai oleh istri saya. Tiba-tiba seorang polisi membawa seorang pria yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Om Warisman. Ya, itu dia, mengoceh ke arah Maya dan Andri. Aku masuk dan mendekati Ferry. Itu mereka. Sudah sampai saja, heranku. Kerjaku gak kayak keong, Rel. Yuk kita ke sana. Ferry mengarahkanku untuk menemui mereka bertiga. Dan ketiganya sedang beradu mulut saling menyalahkan. Apalagi Om Warisman, murka sekali sepertinya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saudara Ferry, terima kasih atas kerjasamanya. Kami dari pihak kepolisian meminta maaf atas kerja kami yang kurang memuaskan. Kami nyatanya tidak dapat menemukan mereka berdua. Polisi yang sedang menyelidik Mas Andri dan Maya bangkit memberi ucapan pada Ferry. Sontak Maya dan Mas Andri kaget. Aurel, Mas Andri pun bangkit. Ia bukan lagi seorang Andri yang berpakaian serba rapi, mengenakan jas atau pakaian dan sepatu mewah. Baru beberapa hari ku tinggal saja dia sudah dekil. Maya juga. Aurel, kamu yang sudah lakukan ini? Maya membentakku. Tatapannya nanar dan tak bisa dihindarkan. Sengaja ku beri ia senyuman sinis. Yang salah itu harus dihukum, Mai. Kemarin kamu bisa lolos, tapi sekarang aku pastikan siapapun tak bisa keluarkan kamu. Tak akan ada yang bisa jamin kamu. Tiba-tiba Maya mencakar kulit ariku di bagian lengan. Kukunya yang panjang itu menembus beberapa mili. Au! Aku meringis kesakitan. Maya yang ingin terus meluapkan amarah dicegah oleh polisi dan Mas Andri. Rel, coba lihat, kata Ferry segera meraih lenganku. Dia nampak panik. Gak apa-apa kok, jawabku sedikit kesakitan. Memang cakaran Maya membekaskan luka hingga kulitku gepeng dan sedikit mengelupas. Ini kulit kamu. Gak apa-apa, sudah, nanti aku obatin. Ferry memberikan perhatiannya padaku. Tapi biarlah, toh aku juga tadi sudah menolongnya. Rel, kamu jangan gegabah. Aku masih status suami kamu. Kita belum resmi berpisah. Kamu cabut tuntutan kamu. Malah tanpa malu Mas Andri berkata seperti barusan. Aku tak habis pikir. Hah? Cabut? Ini bukan soal kamu yang memasukkan obat untuk menghilangkan nyawa aku perlahan, Mas. Tapi kamu sudah hilangkan nyawa Om Yudi. Kamu sudah menipu. Lagi, emosiku meluap di hadapan mereka. Om Warisman yang sedari tadi ingin ikut bicara pun masih diam menyaksikan kami. Awas kamu, Aurel. Sampai masa hukuman aku selesai, orang yang pertama kali akan aku cari itu kamu. Ancam Maya yang bola matanya dibuat menonjol keluar. Rambutnya mulai dekil juga dengan wajah yang mulai kusam. Pasti sejak beberapa hari yang lalu ia tak sempat membeli skincare. Dia hampir ingin mencengkeramku lagi, namun Ferry menghalangi niatnya. Kamu mau apa? Kecam Ferry mengibaskan lengan Maya. Mas Andri seperti menaruh kecemburuan atas sikap Ferry padaku. Siapa dia? Selingkuhan kamu? Jadi selama ini kamu juga selingkuh, Rel? Cerocos Mas Andri. Hah, biarlah, tak kugubris. Aurel, dia membentakku.
Apa sih, Mas? Selamat sih. Hotel Prodeo ini sekarang jadi milikmu untuk beberapa belas tahun ke depan. Nggak ada bedanya kan? Sama-sama hotel. Ku tatap Mas Andri dan Maya dengan senyum sinis. Kamu keterlaluan, Rel. Kamu gak kasihan sama ibu aku. Siapa yang mau kasih makan dia? Bentaknya lagi. Membawa-bawa nama ibu yang telah buat diri ini kecewa pula. Ini semua salah kamu, Mas. Andai kamu jadi suami yang baik, gak doyan selingkuh, dan gak pintar berbohong, ini gak akan terjadi. Jadi menurut aku, mungkin ini karma. Dan masalah hidup kamu, aku gak tahu. Itu sebisanya kamu. Tiada kata maaf bagimu ataupun ibu, Mas. Apalagi aku juga tak tahu wanita yang sebentar lagi akan menyandang status mantan mertuaku itu di mana. Sementara aku dan Mas Andri masih bersitegang. Om Warisman dan Maya pun demikian. Terciprat hujat-hujatan dari mulut Om Warisman pada Maya. Mereka berdua yang akur dan pernah mesra, kini keadaannya berbalik. Jangan ribut, ayo masuk. Polisi melerai Maya dengan Om Warisman yang bersitegang semakin menjauh dari kami. Bahkan kulihat pula ada tamparan dari Om Warisman terhadap Maya. Wow, sekejam itukah, Om? Pak, saya rasa saudara Andri ini juga segera Bapak masukkan ke dalam sel, pinta Ferry. Tunggu. Namun belum saja ucapan Ferry kering, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan meminta menunggu. Serentak kami menoleh. Dek, Arjuna, ucapku kaget. Jun, sapa heran Ferry pula pada karibnya itu. Arjuna datang, raut wajahnya sudah tak mengenakan sekali. Apalagi saat ia melihatku. Kini rasa bersalah itu muncul kembali. Arjuna tahu mereka sudah tertangkap lagi. Mana orang yang sudah? Papa saya, Pak Polisi, tanyanya dengan wajah emosi sambil masuk. Saudara Arjuna. Polisi menyapa pria yang memendam kekecewaannya padaku sejak awal. Ini, Mas, mereka berdua adalah orang yang terlibat dalam kecelakaan Pak Yudi. Polisi mengungkapkan. Wajah Maya dan Mas Andri nampak kaget. Sedangkan aku hanya mematung dan menunduk. Begitupun dengan Ferry, dia masih diam di sampingku. Arjuna makin mendekat, tatapannya mencengkram ke arahku. Takut. Lalu dia alihkan pandangan pada Mas Andri juga Maya. Jadi kamu yang sudah buat papa saya meninggal? Hah? Arjuna mencekal kerah baju Mas Andri. Tubuhnya yang jangkung dan atletis persis dengan perawakan Ferry itu naik pitam, mencengkram Mas Andri hingga tubuh pria yang sudah kuusir itu terangkat. Ampun, Mas, saya lakukan ini hanya karena ada masalah dengan istri saya. Hingga saya tak mau ada orang yang ikut campur. Mas Andri ketakutan. Polisi yang ada di dekat kami hanya bisa melihat, belum melerai. Kedua rahang Arjuna mencengkram hebat. Bluk, kami kaget. Tiba-tiba Arjuna layangkan sebuah tonjokan keras ke pipi Mas Andri. Lalu ia juga pukul keras bagian perut Mas Andri hingga ia mengeluarkan suara kesakitan. Saudara Arjuna, jangan ciptakan keributan. Kami akan menangani tersangka. Jangan main hakim sendiri. Lerai Pak Polisi. Arjuna masih menempelkan cengkramannya di kerah baju Mas Andri. Maaf Pak, lalu kenapa bisa orang ini kemarin Bapak bebaskan, sedangkan dia ini salah? Bentak Arjuna pada pihak kepolisian. Maya dan Om Warisman pun melongok kaget dan ketakutan. Tapi Mas, polisi kembali melerai. Apa yang ada di otak Anda hingga Anda habisi papa saya? Hah? Kembali tonjokan dilandaskan di pipi Mas Andri. Aku yang melihat hanya bisa diam dan meringis. Apalagi kalau wajah Mas Andri sudah mulai memar dan membiru. Tapi itu salahmu, Mas. Sudah Jun, gak usah ribut lagi. Biar ini jadi urusan polisi. Dan gue pastiin mereka berdua tak akan keluar dalam waktu yang cepat. Ferry meraih lengan Arjuna dan menenangkannya. Harah. Arjuna menghempaskan tubuh Mas Andri hingga perawakan jangkung namun tipis itu oleng. Lalu siapa lagi? Arjuna mencecar. Dia menatap ke arah Maya yang berdampingan dengan Om Warisman. Aku pastikan kalian semua membusuk di jeruji besi.
Kalian sudah hilangkan papaku. Kembali emosi Arjuna meluap pada Maya dan Om Warisman. Mas, saya nggak ada hubungannya. Om Warisman angkat bicara. Tapi Anda yang sudah dukung aksi mereka. Anda yang sudah jamin mereka untuk bebas. Jadi tak ada alasan untuk kalian. Arjuna naik pitam. Aku tak bisa melerai karena moodnya padaku pun tak baik. Tenang, Fer. Gue udah limpahkan berkas tuntutan yang maksimal sesuai hukum yang berlaku. Lebih baik kita biarkan mereka dibawa ke balik sel tahanan. Pak, bawa saja mereka. Ferry meminta Pak Polisi membawa ketiganya. Aurel, kamu, Mas Andri kecewa padaku. Rasakan saja, Mas. Ini mungkin belum seberapa. Awas kamu, Aurel. Kamu akan kusiksa nanti. Maya mengancam. Lengannya sudah diborgol dan kini mereka diboyong. Ini gara-gara kamu, Maya. Wanita penipu. Om Warisman diseret pula sambil ngoceh pada Maya. Begitupun dengan Mas Andri yang hanya menggeram dengan penuh emosi. Bersambung.